Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hello everyone, perkenalkan nama saya Armiza Delia Pratiwi. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pasal 1 sampai 8 Undang-Undang Pramuka. Pasal 1 yang dimaksud dengan undang-undang ini adalah 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, pramuka adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, yaitu pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka, meliputi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah sesuatu pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah suatu pendidikan untuk mendidik, pelatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidik kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang ke-8 adalah suatu karya pramuka atau suatu organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang ke-9 yaitu gugus dharma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-10 yaitu khawatir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Dan yang ke-11, majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada suatu organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12 yaitu pemerintahan pusat. Selanjutnya disebut pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13 yaitu pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ke-14, menteri adalah menteri yang membimbing urusan pemuda. Pasal 2 yang berisi tentang gerakan pramuka berdasarkan Pancasila, dan pasal ketiga yang berisi tentang gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka dengan cara pendidik dan pelatih pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berentitas pada pendidikan. Pasal 4 yang berisi tentang gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah isi dari pasal 5, yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Selanjutnya isi dari pasal 6, yaitu 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan pramuka. Yang kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga yaitu kode kehormatan pramuka sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat serta sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat yaitu satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma pramuka, patriot dan sopan kesatria. D.
patuh dan suka bermusyawarah. E. Rela menolong dan tabah. F. Rajin, terampil, dan gembira. G. Hemat, cermat, dan bersahaja. H. Disiplin, berani, dan setia. I. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Pasal 7 yang berisikan tentang kegiatan pendidikan kepramukaan yang didasarkan dengan kehormatan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 6 Ayat 2. Yang kedua, yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual. Yang ketiga, metode pembelajaran interaktif dan progresif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Yang selanjutnya, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai kepramukaan. Yang selanjutnya, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Isi dari pasal 8 yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang mencakup tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, kegembiraan, dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat, hemat, cermat, dan bersahaja, dan rajin dan terampil. Yang kedua, yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian penjelasan dari saya tentang pasal-pasal dalam pramuka dari ayat 1 sampai 8. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi bangsa majulah Raja Muda, karena maju terus bekerja, berkarya, tumbuh kuat dayanya, gunanya bagi bangsa Indonesia. Semangatnya dan baktinya bagi bangsa